Tirta, ini kita udah ngobrol banyak nih. Iya Pak. Terakhir kita ngobrol mengenai bisnis deh. Gak apa-apa Pak. Entrepreneurship. Waduh jangan Pak. Soalnya Pak kita itu dosen di situ ya. Itu. Enggak. Saya penasaran mengenai pandangan Anda. Mengenai startup di Indonesia. Tadi kan kita udah. Nah, gimana? Pandangan. Tapi gak apa-apa nih Pak kita. Monggo silakan. Soalnya Pak kita kan lebih ahli di situ. Enggak. biar di-share aja pandangan Anda. Saya tuh ada gatel sebenarnya. Siap. Jadi kan ini pertanyaan di media sosial. Jadi kemarin ada sebuah tweet yang menggelitik di X. Saya nggak tahu yang ngeluarin itu anonim atau akun beneran. Kenapa ya kok generasiku seumuranku ketika menjadi pemimpin startup nggak sustain? Itu malah menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa generasi saya kelahiran 90, 85, 2090-an ketika menjadi ngelit sebuah company kok nggak sustain? Apa yang menjadi masalah kami gitu? Setelah saya ngobrol dengan beberapa dosen, kembali lagi saya kalau bingung nggak berani lagi tanya asal. Saya tanya ke ChatGPT, prompt yang baik, jawabannya karena kurang skill management, people management, wah terlalu general, terlalu teoritis. Akhirnya saya tanya sama dosennya jawab praktikal, karena tidak ada karir path yang jelas di dalam perusahaan tersebut. Mereka merekrut seseorang berdasarkan by networking. Itu jawaban lingkungan saya Pak ya, lingkungan pengajar tapi tidak mewakili kampus manapun. Jadi saya tanya, ya karena meritokrasinya dan teknokrasinya nggak ada. Itu yang jawab dosen-dosen saya, dan sejawat saya pun mengatakan ya karena bukan negara ini, lebih ke beberapa perusahaan itu lebih menaruh trust dan loyalitasnya kepada teman dan networking. Bisa jadi dia tuh orangnya pinter, tapi ditempatkan di posisi yang salah sehingga nggak perform, nggak kelihatan bagus jadi jelek. Sementara orang ini kurang pinter tapi ditempatkan yang cocok sama dia akan tetap perform. Ini yang membuat akhirnya jadi masalah. Orang yang salah ditempatkan di posisi yang salah, merekrut orang bukan dari kapabilitas tapi lebih mengutamakan networking. Padahal networking itu bukan nyari pegawai, networking itu buat partner investment Pak. Bagi saya networking itu cocok kalau kita membuat big company, partnership, atau membuat sesuatu lah. Tapi networking di sini malah digunakan untuk merekrut orang, talent. Jadi talent manajemennya itu by networking. Harusnya networking kan by BOD Pak, board-boardnya ini yang networking. Tapi malah talent akuisisinya malah networking. Bukan by kapabilitas, dia pernah ngapain. Dan kita tuh memandang kapabilitas hanya dari segi akademik. Harusnya kita memberikan opsi bahwa kalau kapabilitasnya memang dia akademiknya nggak proper, tapi ekspresinya gede itu masih proper. Dan keempat, kita tuh terbiasa membatasi sesuatu dari usia, kan ngeselin Pak.